Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'du. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas sehat walafiat. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Yang kedua, salawat teriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda besar putra kebanggaan Abdullah buah hati Aminah, Jaul Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, tentunya yang telah membawa umat ini dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang karena ilmu dan akhlakul karimah. Baik, anak-anakku, di kelas 5 ini untuk materi hari ini yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, langsung saja ya Bapak jelaskan. Anak-anak, kalau mau jelas silakan buka buku paketnya halaman 62. Nah, jadi Rasul Ulul Azmi itu ulul terbagi ini udah Bapak jelaskan ya, cuman Bapak tegaskan kembali untuk mengingat kembali. Ulul Azmi itu terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau ulil itu artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi berartinya teguh dan tekad yang kuat. Jadi ulul azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul ulul azmi memiliki keteguhan, ketabahan, tekad, kesabaran yang sangat kuat serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa saja Rasul yang tergolong ulul azmi? Nah, yang pertama itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Biar mudah menghafal, biasanya kita singkat jadi Mimin ya. M-nya Muhammad, I-nya Isa, M-nya Musa, I-nya Isa, N-nya Nabi Nuh. Nah, anak-anak dibaca saja sebagai literasi anak-anak. Di sini tentang Nabi Nuhnya. Kemudian di situ contohnya Nabi Nuh keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan semuanya. Seruan Nabi Nuh mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Tuh, Nabi Nuh itu selama 950 tahun usianya ya, luar biasa. Nabi Nuh ini menyiarkan ajaran Allah selama 950 tahun, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar, dan hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh. Jadi manusia yang pertama kali membuat perahu besar sebesar berapa kali Titanic, tahu kapal Titanic ya? Nah, itu lebih besar ya kapalnya Nabi Nuh. Bisa jadi binatang-binatang, gajah, kayak harimau itu masuk ke kapal Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, di situ ada Nabi Ibrahim, anak-anak baca ya halaman 62. Kemudian ada Nabi Musa, kisahnya juga ada Nabi Isa, juga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sikap terpuji para rasul. Nah, ada sikap berbicara, sikap makan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar. Kemudian ketika bergaul sama teman, dengan guru, dengan orang tua sendiri atau dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Terpuji mahmudah artinya sikap yang baik ya, sesuai aturan agama Islam, misalnya jujur, al-amanah, pemaaf, al-afu, tekun, al-khusyu, malu kalau diri tercela, al-haya'u, bersih, an-nazafah, pemurah, as-sakha, sabar, as-sabru, dan seterusnya. Nah, sikap terpuji para Rasul Azmi ini ada dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Nah,
Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, bagaimana sikap meneladani ya Rasul Allah, Rasul Azmi? Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Nah, itu artinya maka bersabarlah engkau sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Berikut contoh sifat Rasul Azmi itu: satu, teguh dan sabar dalam belajar untuk anak-anak ya. Teguh dan sabar dalam beribadah sholat. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Teguh dan sabar dalam pergaulan tidak cepat marah. Kemudian teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan baik peraturan rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dan seterusnya. Situ rangkumannya. Percaya kepada nabi dan rasul adalah salah satu rukun iman. 2. Jumlah rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 orang. Nabi dan rasul memiliki sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik pintar, amanah terpercaya, tablik menyampaikan, fatonah cerdas atau pintar. Rasul al-Azmi maksudnya teguh hati, tabah, sabar dalam menjalani perintah Allah. Rasul al-Azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Nabi dan Rasul harus menjadi teladan umat manusia atau uswatun hasanah ya. Semua Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir ya, penutup. Nah, anak-anak silahkan ditulis, dirangkum boleh ya. Sekiranya yang penting anak-anak tulis. Kalaupun memang tidak bisa merangkum ya tulis saja ya dari halaman 62 ini ditulis anak-anak ya di buku catatan. Sini 62 sampai halaman 66 ya. Sampai jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan sebutkan arti ulul azmi. Nah, dari 1 sampai 9 tulis C-nya nanti saja ya. Untuk tugasnya soal latihan yang B ya. Baik, mungkin cukupkan saja materi untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.